Tujuannya supaya kamu nggak tahu ada fitnah akhir zaman. Tujuannya supaya kamu itu tertutupi dari informasi fitnah-fitnah Dajjal. Apa? Karena Nabi telah mewanti-wanti bahwa ketika Dajjal keluar, Allah ta'kilu. Kondisinya itu mereka ini seolah-olah nggak tahu bahwa Dajjal ini datang, nggak sadar, nggak ngeh. Imam Mahdi juga demikian. Dari Sa'id bin Musayyab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan yakunu bisyam, akan ada di negeri Syam fitnah awaluha kala'abi sya'ban, yang permulaannya seperti permainan anak kecil. Kullama sakanat min janib, tiap kali fitnah itu diam dari satu sisi, tomat min janibin akhar, muncul lagi fitnah dari sisi yang lain. Demikian seterusnya, fala tatana, tidak berhenti itu fitnah, hatta yunadiya, sampai ada seruan munadin, penyeruh dari langit, ala innal amir fulan, sesungguhnya ketahuilah sesungguhnya pimpinan kalian si fulan, fadzalikumul amir, fadzalikumul amir, fadzalikumul amir, dialah pemimpin kalian, dialah pemimpin kalian, dialah pemimpin kalian. Mengucapkan 3 kali lalu menyebutkan julukan namanya. Hadis kemarin Nabi mengatakan, ya, satakunu fitnatun yuhassalun nas minha kama yuhassalud dhahab fil ma'din. Akan datang fitnah di mana manusia dipatri seperti emas itu dipatri di dalam tambangnya. Jadi di akhir zaman akan ada fitnah di mana umat itu ujiannya itu sangat luar biasa, seperti emas dikelola, emas dipukul-pukul menjadi hiasan yang indah. Ujiannya itu memang betul-betul dahsyat, luar biasa, tapi nanti hasilnya jadi emas. Begitu di hari di akhir zaman, di hari kiamat nanti dia menjadi emas yang indah. Di dunia ujiannya seperti dia dipukul-pukul seperti emas, dibentuk-bentuk dan lain sebagainya. Tapi Nabi di situ setelah itu mengatakan, fala tasubus ahla Syam, jangan kamu mencela penduduk Syam. Artinya apa? Akan ada orang-orang yang mencela negeri Syam, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania, kan itu negeri-negeri Syam. Akan ada orang-orang yang mencela negeri Syam. Kan kita tahu ini luar biasa, hadis ini Nabi bicarakan 1400 tahun yang lalu, kan belum terjadi. Di zaman Nabi Syam itu kan belum tertaklukkan. Syam itu, negeri Syam Palestina itu ditaklukkan oleh Khalid bin Walid awal di zaman Nabi, kemudian dilanjut ya di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu. Kemudian dilanjut di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Negeri Syam itu, ya, Palestina itu di zamannya Nabi belum tertaklukkan. Waktu itu cuma Nabi lewat untuk Isra Mi'raj saja. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Ya, perhatikan ayat Al-Qur'an. Maha suci Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di mana Masjidil Aqsa? Palestina, alladzi barakna haulahu, yang aku berkahi sekitar. Ini Allah ngomong sendiri kok, negeri Palestina yang sekitarnya itu Allah berkahi. Kalau Allah ngomong seperti itu, ya kamu hati-hati. Mencela Palestina, mencela Timur Tengah, mencela Syam. Fala tasubbu Syam, jangan kamu mencela Syam. Ini Nabi banyak sekali di sini menyebutkan hadis-hadisnya tentang negeri Syam, fitnah di negeri Syam, fitnah di negeri Syam, peperangan di negeri Syam, musibah di negeri Syam. Dan ternyata kita lihat sekarang terjadi, betul kan? Peperangan huru hara terjadi di negeri Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania. Kita lihat sendiri sekarang, sampai sekarang belum selesai fitnahnya. Sampai sekarang fitnahnya belum
belum selesai di negeri Syam. Artinya apa? Nubuah Nabi betul-betul terjadi di akhir zaman. Yang paling kuat tanda-tandanya ada di negeri Syam. Hati-hati jangan mencela negeri Syam. Kenapa? Fa inna fihimul abdal, karena di negeri Syam itu ada wali-wali abdalnya. Muncul di sana para wali-wali yang super-super. Wali-wali yang tinggi-tinggi derajatnya itu kebanyakan di negeri Syam, Suriah, Palestina. Enak di negeri Indonesia, makmur, nggak seperti negeri Palestina. Banyak fitnah. Oh, hati-hati kamu ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman negeri Syam ini menjadi benteng terakhirnya umat Islam. Umat Islam ketika Nabi menyebutkan di akhir zaman itu ketika terjadi huru-hara besar, perhatikan 3 negeri ini. Syam, benteng terakhir kalian Syam, kata Nabi Syam, kemudian Yaman, satu lagi saya lupa. Kemudian khirhul lana ya Rasulullah, pilihlah dari 3 negeri ini untuk kami wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan alaikum bisyam. Alaikum bisyam. Hendaknya kamu itu pilih negeri Syam. Kemudian Nabi mengatakan kalau Anda pilih Yaman, tapi tetap pilih negeri Syam, kata Nabi. Nah, di sini Nabi mengatakan akan terjadi fitnah di negeri Syam yang awal permulaannya seperti permainan anak kecil. Tiap kali fitnah itu tenang, ternyata muncul lagi dari sisi yang lain. Dari tahun 2003 mulai ada pemblokadaan di Irak, Palestina. Terus tenang, muncul lagi peperangan, tenang, muncul lagi. Kita lihat beritanya, oh, udah selesai. Ternyata ada lagi pemboman, bombardir. Masya Allah. Kita masih mending di Indonesia, tenang. Di sana itu kalau mereka dengar pesawat sudah langsung istighfar, zikir. Kenapa? Sudah biasa kejatuhan bom kalau pesawat lewat. Lagi sholat, pesawat lewat, khususnya luar biasa sudah. Kenapa? Sudah siap mati sholatnya. Anak-anaknya kalau keluar itu umur 7 tahun, 5 tahun, ketemu orang Israel sudah, fisabilillah, sudah berani mati. Nggak akan selesai itu fitnah. Nabi sendiri yang ngomong. Sampai kapan sih fitnah di negeri Syam ini selesai? Palestina, Irak, Suriah, Lebanon, Jordania. Sampai kapan? Fala tatana, tidak akan selesai hatta yunadiya munadin minas sama, sampai berseru penyeru dari langit, ala innal amir fulan, sesungguhnya pemimpin kalian telah datang, pemimpin kalian telah datang, itulah pemimpin kalian, itulah pemimpin kalian, wa wal mahdi, yaitu al-imam Mahdi. Kalau fitnah di Syam belum terjadi, kita tenang. Tapi kan kita lihat sudah terjadi fitnah di Syam. Sedang berlangsung fitnah di Syam. Artinya apa? Dekat, Imam Mahdi itu sudah dekat. Imam Mahdi sudah dekat, tidak akan lama lagi. Kenapa? Negeri Syam sudah kita saksikan. Kamu aja yang jarang nonton beritanya kan begitu. Nontonnya sinetron, nontonnya film-film apa itu FTV, nontonnya YouTube, TikTok kan. Aduh, datang hal-hal seperti itu, TikTok apalagi game, ya. Ini yang paling gencar akhir zaman, game Mobile Legend apalagi. Tujuannya supaya kamu nggak dengar kabar-kabar dari sana. Tujuannya supaya kamu nggak tahu ada fitnah akhir zaman. Tujuannya supaya kamu itu tertutupi dari informasi fitnah-fitnah Dajjal. Akhirnya sibuk main game. Pentingnya apa? Supaya kamu terabaikan dari informasi penting di akhir zaman. Justru di akhir zaman akan ada pengalihan-pengalihan dengan berbagai macam cara, entah itu game, entah itu aplikasi-aplikasi lainnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Nabi di akhir zaman, karena Nabi telah mewanti-wanti bahwa ketika Dajjal keluar, Allah ta'kilun. Kondisinya itu mereka ini seolah-olah nggak tahu bahwa Dajjal ini datang, nggak sadar, nggak ngeh. Imam Mahdi juga demikian. Ketika Imam Mahdi muncul itu kan dikatakan kemarin itu, ya. Di saat manusia ini sudah tidak lagi dapat informasi gencar tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi siapa? Keturunan Nabi. Kemarin disebutkan dari mana? Dari Sayyidina Husain. Saya mengatakan dari Sayyidina Hasan. Dan dia muncul umur berapa? 40 tahun. Sudah nggak ada yang tahu. Padahal itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nih kitabnya ini.
kitabnya Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau dari Maqdisi lah ya. Dari Palestina juga, beliau lebih paham daerahnya. Lahir di tahun 650, wafat di tahun 658. Oh, jauh ratusan tahun yang lalu. Masya Allah. Supaya kita ini tidak ngeh dengan informasi-informasi fitnah di akhir zaman, tentang munculnya fitnah begini, fitnah begini, fitnah begini. Awas kalau sudah fitnah muncul begini, begini, fitnah muncul begini, begini. Sikap kamu begini, sikap kamu begini, begitu. Akhirnya waktu terbuang sia-sia. Waktu terbuang habis. Tiba-tiba Dajjal sudah di depan kita. Tiba-tiba pasukan Dajjal di sekeliling kita. Oh, kena kita fitnahnya. Dan kemarin sudah disebutkan itu apa? Nih, dengarkan baik-baik. Kemarin itu dikatakan yanzilu bi ummati fi akhir zaman bala'un syadidun min sultanihim, akan turun dengan umatku di akhir zaman bala yang sangat dahsyat min sultanihim, dari sultan mereka, dari pemerintahan mereka. Lam yusma bi bala'in asyad minhu, tidak pernah didengar musibah yang paling besar dari itu. Hatta tadiku alimul ardul rahbah, sampai bumi ini sempit yang luas, bumi yang luas ini jadi sempit. Wa hatta yamlul ardu jawran wa dhulman, sampai bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan. La yajidul mu'min malja'an yaltaju ilaihi minadh dhulum, orang mukmin tidak mendapatkan tempat untuk berlindung daripada kezaliman itu. Kita nggak tahu bentuknya apa kezaliman yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Ini seluruh dunia, bukan cuma Indonesia kan, terutama di negeri Syam. Pemerintahan, coba lihat, coba baca beritanya, baca informasinya, baca itu, baca. Sekarang gimana Palestina? Siapa presidennya? Baca. Bagaimana kondisi di sana? Baca. Mengerikan di sana itu. Kita enak di Indonesia, bisa tidur nyenyak. Mereka tidur itu sambil ketakutan, ada bom, ada bom. Pistol sudah biasa. Ini bom. Ini pemerkosaan. Ini yabkur butunan nisa, kata Nabi SAW. Kaum Sufyan ini membasmi habis para ahlul bait Nabi SAW, sampai yabkur butunan nisa, perut-perut syarifah-syarifahnya itu dibedah, diambil janinnya. Kenapa? Imam Mahdi dari keturunan Nabi, harus dihabiskan keturunan Nabi, harus dihabiskan keturunan Nabi. Sama seperti ketika Fir'aun tahu bahwa akan ada nabi dari anak laki-laki, kan dihabisin anak-anak laki semuanya, dibunuhin kecuali satu, justru diambil, dipelihara, malah di situ jadi nabi yang akan meluluh lantakan kerajaan Fir'aun, itu Nabi Musa. Justru Allah datangkan dipelihara sama istrinya. Mau bagaimanapun mereka memusnahkan para keturunan Nabi nanti di akhir zaman, ya, kaum Sufyani ini dahsyat sudah terjadi di Palestina, di Irak, banyak keturunan Nabi. Bala, makanya di sini tentang negeri Syam fitnah akhir zaman, ibaratnya begitu. Negeri Syam fitnah akhir zaman. Ketika fitnah ini terjadi, habis, terjadi, seolah-olah tenang, break dulu, terjadi lagi, terus begitu sampai nanti muncul imamah. Jangan heran makanya kalau kita lihat beritanya kan sarannya, coba buka beritanya tentang Suriah, tentang Palestina. Mungkin kamu kaget kan, karena kamu nggak kenapa TikTok, Mobile Legends, apalagi Facebookan, Instagram, disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya dia tidak tahu informasi penting tentang akhir zaman, dan pada akhirnya dia kena fitnahnya dan ma'udzubillah min
Masya Allah. Jadi penting mempelajari kitab tentang akhir zaman itu penting, bahkan beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Adni mengatakan itu termasuk rukun agama yang keempat, yaitu ilmu mengetahui tentang tanda-tanda akhir zaman. Karena apa namanya, rukun agama kan ada tiga yang kita paham: rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Tapi ada lanjutannya, hadis Jibril itu, mata sa'a ya Rasulullah, kapan hari kiamat terjadi? Mal mas'ul bi'a'lama min sa'il, yang bertanya tidak lebih paham, lebih tahu dari orang yang ditanya. Wa ma asratuha, kalau gitu tanda-tandanya apa? Nah, kan masih gabungan ini, Islam, iman, mal iman, mal ihsan. Kemudian ada lanjutannya, apa tanda-tanda hari kiamat. Nah, Al-Habib Abu Bakar mengatakan tanda-tanda hari kiamat itu bagian daripada rukun agama yang keempat. Jadi rukun agama sesungguhnya ada 4. Kata beliau, ini ijtihad beliau luar biasa dan itu sesuai dalil. Kita paham itu. Insyaallah. Kita lihat informasinya di negeri Sam itu nggak ada berita, ada di berita di Indonesia tentang negeri Sam, nggak ada. Beritanya orang-orang yang eker-ekeran tanah, eker-ekeran apa warisan, seorang anak menuntut orang tuanya gara-gara warisan. Nggak penting diberitakan. Kemudian ada seorang kambing diperkosa laki-laki misalnya, nggak penting ya. Ekor kambing melahirkan apa bebek misalnya, nggak penting ya. Paling kambing sama bebek ini. Seorang kambing misalnya melahirkan bayi manusia, ya mungkin dihantam sama manusia, lahir berita yang Timur Tengah nggak ada. Padahal Nabi ini menginformasikan bukan tentang fitnah ini fitnah itu, enggak, tapi Nabi menginformasikan paling banyak ya akhir zaman itu Syam. Imam Mahdi, Nabi Isa di sana nanti. Kita harus lebih cerdas, lebih waspada, antisipasi. Wallahu a'lam. Insyaallah luar biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita dikelompokkan termasuk orang-orang yang berjuang bersama Imam Mahdi alaihissalam, dan mudah-mudahan kita dikelompokkan dan dikumpulkan bersama datuk beliau, datuk Imam Mahdi, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.